Mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai, selamat malam bagi yang kelas malam dan selamat pagi juga bagi yang kelas pagi. Untuk mata kuliah statistik 1, bertemu lagi dengan saya di kuliah kedua online ini, dan saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat gitu ya. Nah, di kuliah kedua online ini, ya, online yang kedua ini saya masih berbicara atau menerangkan di seputar data runtun waktu. Memang sesi untuk data runtun waktu itu agak panjang teorinya karena memang data runtun waktu ini akan berguna bagi nanti analisis regresi ya yang linear untuk di masa depan. Jadi nanti di statistik 2 itu ada regresi. Jadi di situ akan berguna sekali yang untuk data runtun waktu ini. Karena prinsipnya mirip, sehingga kalau ini bisa kita pahami lebih dalam, nanti untuk yang regresi akan lebih mudah. Nah, yang menjadi fokus memang kalau untuk di regresi adalah tentang yang metode kuadrat terkecil. Ya. Jadi metode kuadrat terkecil itu adalah metode yang paling nanti akan banyak digunakan dalam regresi. Nah nanti, kalau ini dia hanya 2 saja, Y dan X. Nanti kalau di regresi, nanti ada X1, X2, X3, dan banyak. Nah, tapi prinsipnya kita melihat yang tren linear dulu, itu prinsipnya sebenarnya. Nah, jadi yang kuadrat terkecil minggu lalu sudah saya sampaikan, persamaannya ini intinya kalau metode tren linear pasti bentuknya nanti akan garis lurus. Ini juga latihannya kemarin ya. Jadi persamaan trennya itu ada di Y sama dengan 232 tambah 37, dan ini akan digunakan untuk nanti mengisi nilai tren ini. Jadi persamaan ini digunakan untuk mengisi nilai tren ini gitu ya. Tuh. Nah, juga bagi data ganjil, data genap caranya agak berbeda. Jadi perhatikan aja yang ini ya. X-nya ya. Gitu. Metode matematis gitu ya, sama aja. Jadi menggunakan persamaan normal. Intinya nanti dia kalau kita menggunakan yang metode matematis, X-nya perhatikan, X-nya dari mulai 0, 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Itu. Jadi kita gunakan metode ini. Metode linear dan metode matematis seharusnya hasilnya mirip gitu ya, harusnya hasilnya mirip. Nah, ini jadi nanti persamaannya ini ya, ketemu A, B-nya kita masukkan ke sini. Nah, nilai persamaan barunya akan untuk mengisi nilai tren ini gitu ya. Nah, ini yang sampai minggu lalu saya sampaikan. Nah, sekarang misalnya dengan persamaan tren ini ya, persamaan tren yang Y sama dengan 158 tambah 37X, kita gunakan untuk memprediksi. Ini kan dari tahun 91 sampai tahun 95 saja. Ya. Bagaimana kalau nanti kita memprediksi beberapa tahun ke depan? Misalnya tahun 96, bagaimana trennya? Tahun 97, bagaimana trennya? Dan selanjutnya. Nah, ini contohnya gitu ya. Misalnya tahun 96. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan 158 tambah 37X. X ini diisi tahun. Ya, tahun. Nah, tahun pada tahun dasarnya, dia adalah 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke bawah. Nah, kita lihat tadi, terakhir data adalah tahun 95, sehingga X-nya adalah 4. Jadi kalau nanti tahun 1996, maka X-nya adalah 5. Tahun 997 X-nya adalah 6. Nah, ya kan? Jadi ini 5. Jadi X ini diisi 5, 6. Tahun 2000 X-nya adalah 9. Sehingga nilai tren ini adalah nilai yang yang akan terjadi, diharapkan akan terjadi pada tahun itu. Nah, ini jadi manfaat tren linear ya untuk memprediksi. Itu ya, jadi ini lebih jelas. Nah, selanjutnya bagaimana kita merubah bentuk tren atau bagaimana merubah persamaan tren. Ya. Jadi ada beberapa hal untuk merubah persamaan tren. Nah, pertama adalah tren rata-rata. Jadi kalau data ini, persamaan ini adalah tren tahunan gitu ya. Ini tren tahunan karena tadi kita datanya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, kita ingin merubah pertama, persamaannya dalam bentuk tren rata-rata. Jadi dari persamaan tren tahunan tadi dapat dirubah menjadi tren rata-rata setiap bulan. Jadi tren rata-rata setiap bulan dan ataupun juga tren rata-rata setiap kuartal ya.
tren rata-rata setiap kuartal. Itu bisa. Jadi bisa dirubah menjadi bentuk trennya gitu ya. Tren yang setiap bulan maupun tren yang setiap kuartal ataupun juga setiap triwulan bisa gitu ya. Nah, kalau bulan kan berarti kan dalam satu tahun isinya 12 karena tadi tahun kan isinya 12, bulan berarti dibagi 12. Yang dibagi apanya? Dibagi adalah A-nya. A dibagi 12, B dibagi 12. Ya. Itu tren rata-rata setiap bulan. Tapi kalau tren rata-rata setiap kuartal, ya satu kuartal itu kan 4 bulan. Jadi A-nya dibagi 4, B-nya dibagi 4. Ini adalah tren rata-rata ya. Jadi merubah dari tren tahunan ke tren rata-rata caranya begitu. Ya, rata-rata setiap bulan dibagi 12, rata-rata setiap kuartal dibagi 4 nilai A dan B-nya ya. Nah, selanjutnya merubah tren ya menjadi tren bulanan dan tren kuartalan ya. Tren bulanan dan tren kuartalan. Tren bulanan adalah tren antar bulan, yaitu tren dari bulan 1 ke bulan lainnya, misalnya dari bulan Januari ke bulan Februari dan dari bulan Maret ke bulan April. Dari persamaan tren tahunan itu dirubah menjadi bulanan dengan membagi A dengan 12 dan B dengan 12 kuadrat. Jadi agak berbeda ini ya. Jadi ini kata-katanya adalah tren bulanan. Kalau tadi kan tren rata-rata setiap bulan dan tren rata-rata setiap kuartal. Kalau ini tren bulanan dan tren kuartalan. Caranya agak berbeda. Yang A dibagi 12 sedangkan yang B dibagi 12 kuadrat. Ya, dibagi 12 kuadrat. Itu untuk merubah dari tahun ke tren bulanannya. Nah, selanjutnya misalnya tren kuartalan ya. Tren kuartalan itu tadi kan kuartal 4. Jadi A-nya dibagi 4, B-nya dibagi 4 kuadrat atau dibagi 16. Jadi Y sama dengan A per 4 tambah B per 16X. Ini untuk tren kuartalan ya. Tren kuartalan. Misalnya contoh persamaan tren tahunannya begini. Y sama dengan 158 tambah 37X. Maka untuk dirubah menjadi tren bulanan, Y sama dengan 158 dibagi 12 dan 37-nya ini ya 37-nya ini dibagi dengan 144 X. Jadi tetap dari Y sama dengan 13,17 tambah 0,26 X. Nah, itu. Jadi ini persamaan tren bulanan ya, tren bulanan. Kalau diganti tren kuartalan berarti di sini dibagi 4, yang di sini dibagi 16. Gitu. Ya, jadi ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggeser tahun dasar. Ya, menggeser tahun dasar. Yaitu mengubah tahun dasar persamaan tren adalah mengubah titik permulaan untuk menghitung nilai-nilai tren. Pada pengubahan tahun dasar yang berubah hanya nilai A-nya, sedangkan B tetap. Jadi A dan B tadi ada, jadi yang berubah adalah nilai A-nya, sedangkan B tetap. Oleh karena itu, dimanapun titik permulaan dimulai, garis tren selalu memiliki B itu atau slope yang sama. Misalkan ya, Y sama dengan 158 tambah 37X dengan tahun dasar 1991 dalam unitnya jutaan. Ya. Nah, misalnya kita ingin merubah tadi menjadi tahun 94 sebagai tahun dasar. Berarti kan kita maju 3 bulan ya. Maju ke depan. Jadi 91, 92, 91 ke 92, 1, 92 ke 93, 2, 93 ke 94, 3. Jadi 3 tahun naiknya. Nah, maka kita merubah tahun dasar tahun 91 ke tahun 94 caranya adalah ya, Y sama dengan A ya. A-nya dulu ya. Jadi A-nya itu 158 sama tambah persamaan ini tambah 37, X-nya tambah 3. Jadi rubah isinya 3 sini karena tadi majunya 3 tahun. Dijumlah 269 ya. Jadi menghitung nilai Y pertama untuk mencari nilai A gitu ya. Nah, ini. Dan B37 itu nilai yang tetap, karena tadi kan slope-nya tetap. Sehingga persamaan tren yang baru dengan tahun dasar 1994 adalah Y sama dengan 269 ini tadi ditambah 37X. Nah, ini jadi kalau kita menggeser tahun dasar. Jadi kalau kita ingin menggeser tahun dasar menjadi tahun 95 bagaimana? Berarti nanti majunya berapa? 4 tahun. 4 tahunnya 4-nya diisikan ke sini untuk mencari nilai A-nya dan seterusnya. Gitu ya. Gitu. Nah, misalnya latihan nih ya, persamaan.
Kalian bisa latih ini. Jadi ada produksi padi ya. Persamaan produksi padi, tabel tahun dan produksi dalam juta ton ya. Tahunnya 985 sampai 95. Dan dengan masing-masing produksi tiap tahun disampaikan di sini. Jadi pertanyaannya misalnya, buatlah persamaan trennya dan nilai-nilai trennya. Buatlah peramalan ya, peramalan persamaan ya. Buatlah persamaan tren rata-rata untuk setiap bulan dan tren rata-rata setiap kuartal, itu yang tadi ya. Jadi kalau sudah ketemu tren tahunannya, ya persamaan tren ini sebenarnya tren tahunan karena di tahunan. Ya kemudian buatlah persamaan tren bulanan dan tren kuartalan, itu yang tadi berbeda. Kalau yang pertanyaan nomor 2 ini berarti dia A dan B-nya dibagi 12. Kalau yang pertanyaan yang ketiga ini, yang satu dibagi 12, yang B-nya dibagi 12 kuadrat gitu ya. Gitu. Nah, kemudian buatlah persamaan tren dengan tahun 1990. Nah, jadi dia digeser. Digeser berapa tahun itu misalnya dari 85 ke 90 ya. Berarti naik 1, 2, 3, 4, 5. Berarti naiknya 5. 5 tahun. Nah, 5 tahun nanti tinggal Anda masukkan ke persamaan yang sudah ditemukan tadi gitu ya. Nah, itu. Nah, terus bagaimana buat persamaan trennya? Buat persamaan trennya Anda bisa menggunakan misalnya dengan metode matematis bisa gitu ya, atau dengan metode kuadrat terkecil ini juga bisa ya. Jadi menggunakan seperti ini tadi gitu ya, dibuat begini gitu ya, bisa gitu ya. Tinggal dilihat nanti tahunnya ini ada berapa tahun gitu kan ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu berarti dia ganjil. Kalau ganjil kan biasanya naiknya mengikuti yang pola semacam ini, ganjil mana ya, jumlah tahun ganjil 0, 1, 2 gitu, 1, 2 ya. Ini ya, kalau tahun genap dia agak berbeda ya, ini ya, jadi 1, 3, 5, jadi ini kayak naiknya kayak bilangan ganjilnya gitu ya gitu. Nah, itu jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa latih di rumah gitu ya, dilatih di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Yang jelas nanti Anda rubah misalnya produksi ini kita anggap sebagai Y gitu ya, Y, dan tahun nanti kita buat kodenya ya, tahun kita buat kodenya. Anda ikuti pada seperti slide. Nah, ini adalah bagaimana kita menggeser atau merubah persamaan tren ya, merubah persamaan tren itu. Jadi ada 3 ya, tren rata-rata, kemudian tren bulanan kuartalan gitu ya, dan juga mengubah tahun dasar. Jadi itulah cara menggeser atau merubah persamaan tren ya. Nah, selanjutnya di samping tadi itu tren linear, jadi bentuknya garis lurus ya, jadi bentuk ini yang hijau ini kan garis lurus, ini memang disebut sebagai tren linear. Linear itu garis lurus. Yang satu lagi adalah tren non linear ya, non linear. Jadi non-linear itu dia bentuk trennya bukan berbentuk garis lurus, tapi berbentuk kurva, ya kurva. Jadi dia bisa bentuknya tidak lurus gitu ya, tapi dia bisa ini seperti parabolik gitu ya, parabola. Ya. Ataupun dia nanti misalnya trennya, kalau kalian pernah lihat di ekonomi mikro itu ada produksi, ada persamaan kurva produksi ya, kurva produksi itu dia bentuknya itu eksponensial karena dia bentuknya tidak tidak seperti parabola ya, tapi bentuknya eksponensial, sehingga memang tren nonlinear itu bisa berubah, yang bisa berupa parabolik atau kuadratis ya. Parabolik itu dia pangkatnya pasti 2, atau tren eksponensial ya, eksponensial. Biasanya eksponensial itu pangkatnya bukan lebih dari 2 gitu ya. 2. Nah, gambarnya contohnya tren yang non-linear semacam ini ya. Misalnya ini garisnya hitam ini dan garis yang hitam kecil ini non-linear, dia trennya non-linear. Jadi dia melihat polanya datanya begini, tapi melihat trennya dia non-linear. Gitu. Ya. Jadi tidak semua kasus itu
linier, ya dilinearkan. Ada beberapa kasus yang menggunakan trennya itu tren kuadratis maupun tren eksponensial, tergantung kasusnya, gitu ya. Gitu. Nah, persamaan pertama adalah persamaan tren yang parabolik. Persamaan tren parabolik, ya, yang tren parabolik, parabola atau kuadratik, itu menggunakan persamaan dasar Y sama dengan A plus BX tambah CX kuadrat. Jadi ada X kuadrat ini yang menjelaskan bahwa tren ini adalah tren parabolik atau kuadratik. Ya. Jadi apa namanya? Persamaannya lebih panjang, ya, persamaannya lebih panjang. Gitu. Nah, sehingga mencari nilai A-nya pun rumusnya panjang. Jadi nilai A ini sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 4 minus sigma X kuadrat Y kali sigma X kuadrat per N sigma X pangkat 4 min X kuadrat sigma X kuadrat dikuadratkan. Nah ini rumusan. Jadi kita apa namanya, saya ambil aja gitu ya. Rumusan untuk tren parabolik ya. Nah, jadi makin parabola dia makin rumit sebenarnya untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya gitu ya. Nah, N ini adalah jumlah tahun ya. N ini adalah jumlah tahun ya. Gitu. Untuk setiap tahun ganjil atau N ganjil, maka nilai X-nya adalah nilai ganjil berarti 0, 1, 2, 3, 0, negatif 1, negatif 2, ya, negatif 3 gitu. Nah, ini sorry, kurang negatif. Ya. Jadi apa namanya? Itu pembuatan nilai kode X-nya. Nah, kalau tahun genap ya, 135, ingat itu yang kemarin, yang sebelumnya itu juga ya, sama aja, negatif 1, negatif 3, negatif 5. Itu diambil di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah datanya. Gitu. Nah, ini apa namanya, angka-angka ganjil. Itu kalau untuk tahun genap, kodenya demikian itu. Nah, ini tren parabolik. Jadi misalnya contohnya ya, adalah suatu usaha tahun 85 sampai 89 sorry ya, sampai tahun 89. Nah, itu ada tahun dan produksinya ya. Perintahnya buatlah persamaan tren paraboliknya dan tentukan nilai trennya setiap tahun. Jadi ini ya, kita rubah atau modifikasi sedikit tabelnya. Produksi kita anggap Y ya. Jadi Y, kemudian ada kita buat X, itu kode karena dia tahunnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tahun ganjil berarti kita gunakan yang pola ini tadi. Ya, pola yang pertama ini. Ya, ini ya, kemudian buat 0, negatif 1, negatif 2, artinya 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, ini 1 tahun sudahnya, 2 tahun sudahnya. Gitu ya. Kemudian kita lihat rumusan ini, ya gitu ya. Apa yang dibutuhkan untuk menghitung nilai A, B, C. Jadi ada sigma Y, sigma X pangkat 4, sigma X kuadrat kali Y. Sehingga itu semua kita siapkan dalam tabel ini, gitu ya. Tabel ini. Nah, jadi jumlah-jumlah ini nanti yang digunakan untuk menghitung ini, kan sigma-sigma ini kan jumlah gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda hitung dengan benar, maka Anda ketemulah A-nya 19, B-nya 2,5, dan C-nya adalah negatif 5. Walaupun tadi persamaannya itu positif, tapi kalau nilai C-nya hitungannya itu negatif, ya kita buat negatif saja gitu ya, untuk nilai C-nya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 19 tambah 2,5X min 0,5X kuadrat. Nah, persamaan ini yang ketemu ini untuk mengisi nilai trennya di sini gitu ya. Jadi tren ini 12 ini dari mana? Dari X ini kita isikan dengan nilai X ini ya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Gitu. Jadi kita gunakan itu untuk apa namanya? Untuk mengisi nilai trennya gitu ya. Dan tren ini sebenarnya kalau dijumlah gitu ya, dia harusnya mirip gitu, mirip dengan aslinya, malah ini sama, nilai tren dijumlah sama dengan nilai Y-nya kan, ini Anda lihat gitu. Jadi nilai tren itu kalau persamaannya bagus, itu harapannya adalah tidak jauh dari nilai aslinya. Nilai asli itu kan nilai Y ini gitu. Gitu. Jadi jelas ya, untuk mencari ini dari mana A, B, C ini Anda gunakan rumus ini. Jadi Anda gunakan rumus ini. Rumus ini, kemudian Anda cari ini apa kebutuhannya gitu ya. Kebutuhan yang untuk kita gunakan untuk menghitung. Kita buat dalam tabel. Nah, dengan sebenarnya bantuan Excel paling enak gitu. Jadi sehingga
bisa mencari X kuadrat, ini tinggal di copy ke bawah untuk menemukan jumlahnya ini semua lebih gampang. Gitu ya. Nah, selanjutnya persamaan tren eksponensial. Nah, ini non-linear juga gitu ya, non-linear juga. Cuman dia kalau parabola dia kan titik puncak itu cuma satu. Kalau eksponensial titik puncak atau titik bisa lebih dari satu gitu loh. Biasanya ada puncak, ada kemarin tuh ada puncak, ada yang lembah ya, lembah. Gitu. Jadi itu eksponensial ya, eksponensial. Nah, itu menggunakan persamaan dasar gitu ya. Y ada tanda petiknya itu kan karena itu untuk menentukan nilai tren sama dengan A tambah 1B X. Nah, X itu periode waktunya. Tahunnya itu nanti di X yang pangkat ini gitu ya. A dan B adalah bilangan konstan. Nah, ini bagaimana cara mencari persamaannya. Jadi kita kan intinya kan harus mengisi A, mengisi B-nya sebenarnya gitu ya. Agar nanti bisa menghitungnya untuk tren gitu ya. Nah, ini agak ruwet sebenarnya, agak ruwet dan little bit tricky. Sehingga kita harus menggunakan bantuan matematika lah gitu ya, matematika. Untuk mencari persamaan trennya, maka persamaan di atas ini ya dilinearkan terlebih dahulu. Ini kan non-linear. Ini persamaan ini non-linear. Nah, sehingga harus dilinearkan terlebih dahulu dengan menggunakan logaritma natural. Logaritma natural itu ln ya atau ln terhadap dua sisi persamaan. Jadi y-nya kita lenkan, sebelah sini juga kita lenkan. Sehingga dari ini persamaan asalnya menjadi ln y plus ln a. Jadi ini kalau a kali 1 plus bx ini dilenkan, jadinya begini. Ln a tambah x ln 1 tambah b. Ini matematikanya harus ingat lagi gitu ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah persamaan linear. Nah, kemudian kita menggunakan asumsi ya, atau kita samakan. Kita anggap ln y itu kita anggap y lagi gitu ya. Kita anggap y ya. Ln a kita anggap a dan ln 1 plus b itu kita anggap b. Ya, kita anggap gitu. Jadi ingat ini kita anggap gitu ya. Nah, oke, ini saya lanjutnya persamaan tadi. Sehingga kita buat persamaan yang linear adalah y tambah sama dengan a plus bx. Tapi ingat ya, a ini adalah ln a sebenarnya, y adalah ln y, dan b adalah ln 1 tambah b. Nah, ini diselesaikan dengan persamaan tren linear karena dia sudah merupakan bentuk persamaan linear, maka diselesaikan juga dengan pendekatan tren linear. Tren linear yang mana? Yang tadi itu menggunakan misalnya menggunakan kuadrat terkecil, least square. Nah, itu kan linear. Nah, itu bisa gitu. Sehingga untuk mencari nilai A-nya nantinya ya, A-nya itu dari ini dulu ya. Jadi karena ln A ini kita anggap sebagai A ya. A itu kan kalau dalam persamaan linear kan sama dengan ini gitu ya. Gitu. Nah, cuman Y adalah apa? Y itu adalah ln Y gitu. Jadi ini adalah sigma ln Y per N gitu. Nah, sehingga mencari nilai A adalah mencari antilen dari ini gitu ya. Antilen dari ini. Nah, ini kalian harus tahu menggunakan kalkulatornya ya. Jadi jangan salah kalau menggunakan kalkulatornya. Kalau di HP ada sih, yang saintifik itu ada nanti untuk mencari nilai ln, antilen ya. ln itu ln, nanti ada antilen. Antilen itu sebenarnya e pangkat x itu loh, ada itu di di kalkulator ya. Gitu. Nah, itu ya antilen, kemudian yang ini, ln 1 tambah B, yang ini kita lihat ya. Itu kita anggap B. Nah, B itu kalau persamaan di linear, rumusnya ini. Gitu ya. Nah, cuman karena Y itu adalah ln X, maka jadi begini. Gitu ya. Nah, dari ini masih berkembang lagi. Jadi dari ini kalau dirubah gitu ya. 1 min B sama dengan antilen ini, antilen X ln Y gitu ya. Itu. Dan B nantinya adalah antilen ini ya. Karena ini anunya dibuka gitu ya, kurungnya dibuka, antilen yang tadi ini dikurang 1. 1 ini pindah ke sebelah sini jadi negatif gitu ya.
Nah, sehingga nilai B adalah antilen sigma X ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurang 1. Nah, ini. Jadi itu rumusnya, ya rumus untuk menemukan nilai A dan nilai B ya, nilai A dan nilai B ketemu. Nah, itu. Jadi kita coba dengan suatu contoh soal gitu ya, atau contoh kasus ya. Misalnya ada kasus pendapatan bersih suatu perusahaan ya, suatu perusahaan. Itu ini. Jadi tahunnya 91, 92 sampai 95. Y-nya adalah 9, 13, 18, 25, 30 gitu ya. Ini adalah pendapatan bersihnya ya. Jadi Y itu pendapatan bersihnya ya, dan ini tahunnya. Kemudian kita buat X itu kode tahunnya, karena ini 1, 2, 3, 4, 5 adalah kode ganjil, jumlah tahun yang ganjil. Maka kita buat model pemodelan untuk kode tahunnya adalah 0, negatif 1, negatif 2 dan 0, 1, 2. Gitu ya. Ini. Nah, kemudian Y. Nah, kemudian kita hitung ln Y-nya gitu ya. Jadi nilai 2,1972 ini adalah nilai dari ln Y ini. Ya, semua ln Y itu adalah nilai Y ini. Nah, kita menggunakan bantuan kalkulator atau menggunakan Excel, itu paling cepat tinggal copy ya. Kodenya ln dikalikan sel ini apa gitu. Nah, terus yang dibutuhkan lagi adalah X kuadrat ya, karena tadi ada rumusan X kuadrat, itu kan butuh X kuadrat. Oke. Kemudian ada juga butuh X ln Y ya. X ln Y untuk yang B ini, hitung B ini ya. X ln Y ketemu. Nah, tren ini nanti dari persamaannya. Nah, setelah itu A sama dengan antilen ini adalah antilen dari 14 sigma ln Y itu kan, sigma ln Y itu ini. Nah, ini 14,27 2726 ya. 2726, sorry. 2726. Ya. Itu dibagi 5. 5 itu N-nya sama dengan antilen dari ini, 2,8552 ya. 28552. Tuh. 28552 itu adalah antilen dari 2 ini adalah nilainya adalah 17,38 ya. 17,38 gitu. Nah, antilen itu kalau kita cari, coba kita cari dulu kalkulator ya. Kalkulator. Oke. Saya buka kalkulator ya. Ini kalkulatornya scientific, pilihannya ada nggak sih ini? View. Scientific, oke. Nah, ini. Ya, ini. Jadi, saya gunakan kalkulator tadi. Kalkulator. Duh, dia enggak mau. Oke. Nah, untuk antilen itu adalah EX ini sebenarnya ya. Ini kan ada len, ya ada E pangkat X. Nah, ini antilennya ini ya. Ini antilen. Jadi kalau tadi ngisinya misalnya berapa nih? Antilen dari 2,85512. Jadi kita buat salah. 2,85512 gitu ya. Antilen gitu ya. Nah, 17,37. Nah, 17,37, 38 ini karena pembulatan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian menggunakan kalkulator yang itu, cari yang E pangkat X. Ini adalah antilen. Ini len, ini menghitung lennya, ini menghitung antilennya gitu ya. Jadi len itu kan sebenarnya logaritma dengan bilangan naturalnya E. Nah, E itu apa gitu? E itu inilah sebenarnya nilainya 2,78 ini, itu nilai E sebenarnya gitu ya. Itu. Jadi tadi menyelesaikannya itu cari 2,85512 diantilenkan hasilnya 17,38. Nah, itu untuk menemukan nilai A. Nah, B juga begitu ya. Jadi antilen ini ya, antilen 3. Jadi ini dihitung kan sigma X ln Y itu yang 3, ini dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat 10 ya. Jadi 3,0619 dibagi 10 ya, dibagi 10. Itu antilennya ya, dihitung antilennya kemudian dikurang 1, itu dikurang 1. Nah, baru kemudian
dihitung, ya dihitung. Oke, setelah dihitung ya jadi 3,0619 diambil dari sini dibagi 10 itu adalah 0,30619 diantilenkan, itu dihitung antilennya dulu, hasilnya baru dikurangi 1 gitu ya. Dikurangi 1. Ini kan harusnya kan 30619 per 10 berarti itu kan adalah 0,30619. Coba kita lihat. 0,30619 diantilenkan adalah 1, ini. Ini antilennya ya. Kemudian dikurang 1 sama dengan 0,358. Nah, 0,358 itu kan dibulatkan jadi 0,36. Nah, ini hasilnya ini. Nah, kemudian hasil ini ya adalah nilai B. Ya, jadi nilai A ketemu, nilai B ketemu itu bisa untuk mengisi ke persamaan asal tadi. Persamaan asalnya tadi adalah yang ini. Jadi A ketemu, B ketemu. Ya, jadi kita balikkan lagi ke persamaan asal. Persamaan eksponensialnya ya. Jadi Y petik gitu ya untuk melihat trennya adalah nilai A yang itu 17,38 tambah 1, 1 tambah 0,36. Ini adalah nilai B-nya dan X adalah tahunnya. Gitu. Jadi apa namanya? Nilai ini adalah persamaan eksponensialnya gitu ya, persamaan eksponensialnya, dan persamaan eksponensial ini digunakan nanti untuk menghitung trennya gitu ya, menghitung tren yang di sini gitu ya, nilai trennya. Jadi kan apa namanya? Tidak susah kalau sudah ketemu ini ya, tinggal untuk melihat trennya ya. Jadi tren itu diisikan ya, X ini adalah nilai X ini ya, jadi X yang ini bukan X kuadrat ya, X ini ya, itu jadi itu ya nilai X-nya ini, kemudian hasilnya tinggal di copy aja kalau menggunakan Excel atau apa gitu ya, menu spreadsheet. Nah kemudian kalau dijumlah dia 95, jadi hasilnya itu nggak terlalu jauh gitu ya, 95 ini kan realnya, ini adalah nilai trennya. Memang ada beda, namanya juga tren itu kan suatu pendekatan, mendekati untuk aslinya gitu ya. Nah ini, jadi ini adalah menyusun suatu persamaan tren yang eksponensial. Oke, baiklah, untuk kuliah ini saya rasa untuk ini dulu ya. Nanti kalau ada diskusi Anda bisa tanya pada saya atau nanti kalau kita di pertemuan kelas. Nah, ini masih ada satu lagi mengenai musim, yaitu di pertemuan berikutnya aja, di minggu depan, kuliah online berikutnya. Memang kalau bagian untuk yang tren apa namanya runtun waktu, memang nggak panjang, banyak. Tapi sebenarnya ini sudah menyentuh sedikit regresi gitu ya, menyentuh sedikit regresi gitu. Dan ini nanti akan ke belakang akan banyak digunakan. Siapa tahu nanti akan apa kalian akan menggunakan untuk penelitian gitu ya, itu bisa ya, bisa. Baiklah, mahasiswaku yang saya hormati, saya rasa cukup sekian dulu kuliah online kali ini. Semoga kita bisa saling menjaga kesehatan kita di masa susah ini ya, masa sulit ini. Kita berdoa semoga bangsa kita bisa segera pulih ya, dan tenaga medis kita juga baik-baik semua. Bangsa kita sehat semua, kita juga pribadi juga sehat semua. Baiklah, itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.